Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, mahasiswaku sekalian, dan mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini, di siang hari tidak membuat kita menjadi lesuh lemas, tetapi membuat kita semakin semangat, semakin yakin, ada perasaan yang ingin kita sampaikan bahwa rasanya kita tidak sabar lagi mau ujian. Karena ujian ini telah ditunda berapa bulan sampai akhirnya kita menjadi deg-degan apakah jadi apa tidak, tapi akhirnya insya Allah akan jadi, dan mudah-mudahan pembuktiannya adalah kalian semuanya bisa kompeten. Amin ya. Nah, jika sudah ada di dalam hati kalian, di dalam jiwa kalian perasaan rasa senang, kemudian bercampur dengan rasa gembira, tetapi tidak panik dan was-was, tetapi memang betul-betul sangat yakin, bukan juga sombong, maka itu tandanya kalian betul-betul sudah siap dan sangat yakin insya Allah kalian bisa kompeten ya. Tapi jika sebaliknya yang terjadi justru kalian menjadi panik, menjadi sangat takut, bisa jadi terkait karena dua hal. Yang pertama bisa karena belum punya persiapan, itu yang pertama. Yang kedua adalah memang harus kalian latihan untuk relaksasi, ya, latihan relaksasi, dan tentu bisa melatih religiutasnya, misalnya sholat, zikir, apapun itu yang memang betul-betul bisa membuat kita menjadi tenang. Kadangkala karena keterburu-buruan, kadangkala karena sikap buru-buru, sikap mau cepat, itu bisa menghambat juga, dan akhirnya yang tadinya bisa benar itu akhirnya menjadi salah. Jadi itu semua kita harus hindari. Nah, di kesempatan yang baik ini saya mudah-mudahan diberikan waktu hingga 1 jam atau 1,5 jam. Kita akan bersama-sama, saya akan memadukan. Jadi saya akan memadukan terkait dengan bagaimana memadukan tips dan trik dengan bagaimana juga memaksimalkan menjawab soal itu dengan sangat cepat dan tentunya benar jawaban yang kalian pilih ya. Jadi kita mulai saja. Soal ini adalah soal ujian kompetensi yang saya setorkan ke Bank Soal Nasional. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan kebaikan buat kita semuanya ya. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik di kesempatan kita ini. Kita akan maksimalkan waktu yang ada. Saya tidak berharap ada yang lagi ngantuk, tapi betul-betul mata kalian kalau bisa 100 watt matanya ya. Jadi memang betul-betul bersinar karena mau kompeten ya. Jadi kita langsung mulai saja di soal yang pertama. Kita mulai langsung di soal yang pertama. Tolong kalian perhatikan. Nah, silakan kalian jawab di soal ini. Ini yang saya bulatkan, bisa dilihat semua ya. Nah, silakan. Belum muncul. Oh, astagfirullahaladzim. Sabar ya. Kalau semangat cuy ini. Oke, ini sekarang sudah muncul kan? Sudah muncul ya? Apa sudah muncul semuanya? Sudah ya? Oke, baik. Silakan perhatikan di slide dan langsung kalian lihat di soal ini. Kira-kira kalau ada soal seperti ini mau dilamunin, dilihat-lihati saja atau seperti apa? Baik, kita langsung saja C ya. Oke, nggak apa-apa. Saya tidak meminta dulu jawabannya apa, tapi coba lihat soal seperti ini. Gimana sih sebenarnya caranya supaya soal seperti ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita jawabnya dengan sangat mudah ya, sesuai yang saya bilang seperti tadi, bahwa ada nggak cara menjawabnya betul-betul jawabannya itu sangat mudah dan butuh waktu tidak 1 menit, tapi hanya hitungan detik. Kita sudah tahu jawaban yang benarnya adalah apa misalnya ya. Nah, coba kalian perhatikan di soal ini. Soal ini terkait dengan keperawatan jiwa, maka
kita harus melihat dulu apa pertanyaan soal. Kuncinya pertanyaan soal itu adalah arah awal. Kalau kita ingin jalan-jalan ke puncak Malino misalnya, maka tentu kita harus melewati Poros Malino sebelum nanti sampai ke jalan atau ke puncak Malino. Jadi ini yang disebut dengan arah awal ya. Jadi kita perlambat dulu di soal yang pertama ini untuk penanaman fondasi awal. Jadi ini adalah arah awal kita untuk meraih puncak tadi. Jadi kalau kita tidak tahu arah awal, tentu kita akan kesasar. Makanya penting sekali itu terkait dengan pertanyaan soal. Apa pertanyaan soalnya? Pertanyaan soalnya di sini adalah berkaitan terkait dengan masalah keperawatan. Kita garis bawahi dulu, yang ditanyakan di sini adalah masalah keperawatan. Kalau yang ditanyakan adalah masalah keperawatan, tentu di pikiran kita saat ini, ya, harusnya di pikiran kita saat ini adalah bagaimana kita memahami bahwa ternyata ada suatu keputusan penting yang berkaitan dengan critical thinking seorang perawat ketika dia ada pasien atau ketika dia menangani suatu keluhan yang ada pada pasiennya. Nah, contoh kecil misalnya ada satu pasien datang ke rumah sakit, ya. Kemudian saat di rumah sakit di ruang UGD dia diterima. Saat diterima, dia mengeluh, saya ini diare suster, sudah 10 kali ini saya diare seharian ini. Dan saya tidak tahu mau ngapain, saya datang ini ke ke puskesmas UGD-nya misal, atau ke rumah sakit. Nah, Anda yang hadapi saat itu kebetulan dinas, kamu mau ngapain ketika ada pasien seperti ini? Jadi, saat itu penulis soal, dia hanya bertanya kepada kalian, saat ada pasien yang diare tadi, dia bertanya kepada kalian, Maulidia, kira-kira menurut kamu ini ada pasien seperti ini, dia diare 10 hari, sekarang ini hari pertama, tapi karena dia tidak mampu tangani, ini masalah keperawatannya, ini kita sebagai seorang perawat, apa ini masalahnya? Kurang lebih seperti itu. Mulailah berpikir Maulidia, kalau begitu saya akan kaji dulu lebih dalam. Dikajilah pasiennya. Ibu sudah berapa hari berak-beraknya, diarenya? Oh, saya sudah 1 hari diarenya. Ibu bagaimana tadi waktu di rumah makan apa Bu sampai diare? Bagaimana saat diarenya? Apakah encer? Oh, encer sekali nak. Sampai sekarang saya lemah sekarang. Nah, ada 3 data yang diperoleh. Datanya adalah BAB encer, tidak berampas misalnya, kemudian lemah. Data-data itu semua akan ada dan dikumpulkan. Kejelian dari penulis soal, dia akan memunculkan option jawaban yang tidak akan keluar dari data-data yang ada. Contoh, bisa jadi akan memunculkan option jawaban kalau bertanya masalah keperawatannya, bisa jadi ada diare. Yang kedua, bisa juga ada dia akan munculkan keletihan, diare keletihan, atau bahkan kelemahan, atau bahkan gangguan rasa nyaman, atau bahkan resiko hipovolemia. Semua datanya bisa dimunculkan. Tapi kira-kira menurut kalian ini option jawaban best answer-nya apa? Nah, itu yang dimaksud. Sama halnya kalau ini adalah kasus di jiwa. Ada pasien sekarang datang, misalnya Sahri adalah perawat di UGD rumah sakit jiwa. Datangnya ini dibawa oleh orang banyak di kampung tersebut. Kenapa? Karena dia lari telanjang, kemudian memukul orang banyak, lempar kaca, pecah semuanya. Kira-kira dia bertanya orang lain, apa masalah keperawatannya ini ya? Nah, apakah dia menjawab masalah keperawatannya itu adalah waham? Belum tentu. Bisa jadi yang dijawab adalah perilaku kekerasan. Misalnya seperti itu. Sama halnya dengan kasus yang ada di dekat kita saat ini. Semuanya hampir seperti itu modelnya. Yang berbeda itu hanya ada pada departemen manajemen. Nggak ada yang seperti itu. Di Gadar ada, misalnya pasien ini berdarah-darah, keluar darah dari hidung, keluar darah dari mulut, dari matanya, dari semuanya, ada frakturnya, hampir habis darahnya. Kira-kira masalah keperawatan ini apa? Apakah kita akan menjawab masalah keperawatannya ini diare? Tentu tidak relevan. Bisa jadi masalah keperawatannya adalah resiko shock hipovolemi. Karena sudah di atasnya lagi dari hipovolemia. Terjadi multiple trauma, ya, yang bisa jadi pasien ini akan meninggal kalau tidak tertolong. Nah, itu hal-hal itu yang sebenarnya kita dilatih untuk menangani kira-kira apa masalah keperawatannya. Satu solusinya adalah rujukan kita ada pada standar diagnosis keperawatan Indonesia.
hanya di situ. Kalau belum ada, kalian bisa download di Play Store. Download saja Nurse Diagnosis, itu semua ada di dalam situ ya. Nah, kita merujuk pada kasus yang ada. Kita baca baik-baik, tadi pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus. Jadi kalau masalah keperawatannya, saya sudah katakan tadi, kita melihat ke standar diagnosis keperawatan Indonesia. Itu sebagai rujukan kita. Tapi di mana kita harus melihatnya? Kita melihat ke kasus. Kalau ada yang bertanya, di mana sebenarnya letak data fokus? Letak data fokus bukan di pertanyaan soal, bukan juga di option jawaban, tetapi letak data fokus hanya ada di dalam kasus. Jadi kalau saya bagi ada 3 bagian ya. Jadi ini adalah kasus, ini adalah pertanyaan soal. Nah, dan ini adalah option jawaban, misalnya seperti itu ya. Nah, kita lihat, ini adalah pertanyaan atau option jawaban. Nah, adik-adikku semua, mahasiswa saya sekalian, kalau dilihat dari kasus ini, kita akan mengacu pada beberapa hal. Pertama, data fokus yang harus kita lihat. Kalau dilihat dari data yang ada, di sini data fokusnya adalah saya sangat tidak berguna dan terbuang suster, saya sangat malu. Seperti tidak ingin bertemu dengan siapapun. Oke, saya garis bawahi ini dan saya tebalkan. Inilah data yang menunjukkan bahwa pasien ini kira-kira mengalami apa? Ada yang bisa bantu saya? HDR. Ya. Jadi datanya ini adalah mengalami harga diri rendah. Nah, karena di sini ada jawaban harga diri rendah, tetapi ada 2 option jawaban. Ada harga diri rendah kronis dan ada harga diri rendah situasional. Nah, tinggal kita lihat kira-kira apakah ini harga diri rendah kronis atau harga diri rendah situasional. Tetapi arah kalian kalau sudah memilih ini adalah jawabannya harga diri rendah ataupun adalah harga diri rendah, maka itu sudah mengarah ke jawaban yang best answer. Tapi sayangnya di sini ada 2 option jawaban harga diri rendahnya. Ada yang kronis, ada yang situasional. Tapi rata-rata di soal mengacu pada satu hal, apakah dia harga diri rendah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, insya Allah kalian akan sangat mudah memahaminya ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa dia harus situasional, kenapa dia harus kronis. Di data fokusnya, saya sudah garis bawahi di sini. Saya sangat tidak berguna dan terbuang. Dia mengungkapkan bahwa saya ini tidak berguna. Saya ini malu. Saya merasa sangat-sangat tidak berguna. Kalau ada orang seperti itu di depan kita dan kita adalah perawat, maka kita pastikan bahwa pasien ini sebenarnya sedang mengalami harga diri rendah. Tapi kenapa dia kronis? Jawabannya adalah D. Kenapa dia kronis? Pertama, pasien ini telah dirawat sejak 8 bulan yang lalu. Ya, ini. Artinya, dia sudah masuk pada tahap yang continuous dalam perawatannya. Tentu selain continuous harus komprehensif. Beda kalau dia situasional. Kalau situasional sementara waktu, mudah di mekanisme dan pasien tadi mudah kembali ke tahap normal. Contoh, kalian ini sekarang lagi berada di tahap yang berada pada kemungkinan ada 3 tahap. Saya coba jelaskan di sini ya. Ada 3 tahap. Pertama sehat, kemudian ada resiko, dan ada gangguan jiwa. Oke. Nah, yang mana yang saya katakan tadi, bisa jadi kalian semua yang 64 orang ini, atau yang berapa orang yang ada dalam ruangan ini, kalian berada pada tahap resiko. Di sini nih kalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena mungkin ini adalah pengalaman pertama, misalnya ujian, dia akan cemas. Jangankan orang yang pertama kali ujian, bisa jadi orang yang sudah 2 kali, 3 kali, dia akan cemas. Bahkan bisa takut, gara-gara dia takut untuk tidak lulus misalnya. Ini namanya resiko atau masalah-masalah psikososial. Di sini
banyak sekali juga soalnya ya. Perhatikan itu bahwa di bagian ranah ini cukup banyak soalnya ya. Nah, cukup banyak soalnya di ranah ini. Masalah-masalah psikososial atau beresiko. Selain ansietas, apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Selain ansietas, ada yang tahu apalagi selain ansietas? Ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan, harga diri rendah situasional. Jadi ternyata HDR situasional ini berada di sini. Dia berada di masalah-masalah psikososial. Sementara di mana letak dari harga diri rendah kronis? Letaknya dia ada di gangguan jiwa. Di sini dia, ya. Yang bagaimanakah itu yang gangguan jiwa? Tentu lawannya dari yang sehat jiwa. Ada yang sehat jiwanya, kayak saya ini masih sehat jiwa. Kalau kalian itu rada-rada di sini, ya. Bisa dipastikan ini kalian rada-rada di sini. Kecuali memang orang yang tidak normal, ya. Dia enjoy sekali menjalani hidup-hidupnya dalam waktu dekat-dekat ini. Berarti dia berbahaya juga sebenarnya, bisa jadi dia di sini, ya. Nah, orang yang sehat jiwa dan lawannya adalah sakit jiwa atau gangguan jiwa. Yang mana yang sakit jiwa, gangguan jiwa? Yang kayak tadi, isolasi sosial, waham, harga diri rendah kronis. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi yang ini dulu kalian pahami dulu konsep umumnya. Sebenarnya soal-soal keperawatan jiwa itu kedua terbanyak setelah KMB. Sama jumlahnya dengan anak, maternity, ya. Jadi di mana soal-soalnya? Di 3 ranah ini yang paling banyak. Yang 2 ranah ini terutama, risiko atau masalah psikososial, yang kedua adalah gangguan jiwa. Oke, kita langsung saja. Jadi ternyata di dalam kasus ini saya sudah jelaskan bahwa 8 bulan yang lalu dia ini sudah dirawat. Jadi saat ini masih menunjukkan saat dirawat 8 bulan yang lalu karena mengurung diri dan tidak mau berbicara. Saat dikaji saat ini, saya sangat tidak berguna dan terbuang, suster. Saya sangat malu. Sebagai trik, ya, sebagai trik kalian untuk menjawab soal jiwa dengan sangat mudah. Pertama, yang perlu kalian catat, selalu perhatikan kata-kata saat pengkajian atau pengkajian saat ini atau saat observasi, ya, atau saat dilihat. Kata-kata atau kalimat-kalimat seperti itu cukup penting untuk dipertimbangkan menjadi data fokus. Ya, tinggal dilihat lagi keurgensitasnya, kira-kira dia lebih urgent apa tidak. Tetapi rata-rata cukup penting untuk dijadikan data fokus. Tinggal kalian lihat permainan kata-kata dari penulis soal, terutama permainan terkait dengan memutarbalikkan waktu, ya. Jadi bukan hanya kalian yang bisa memutarbalikkan waktu. Penulis soal juga bisa dia memutarbalikkan waktu, ya. Jadi misalnya adalah kalau di sini saya ubah bahwa pasien datang, bisa nggak ini? Nah, mungkin ada yang bertanya begini, bisa tidak ini nurse diubah jawabannya menjadi harga diri rendah situasional? Bisa, ya. Saya ubah sekarang, coba ya. Laki-laki berusia 34 tahun datang ke poliklinik, ya, poliklinik misalnya, rumah sakit jiwa. Nah, oke, setelah itu ini saya hapus semuanya. Rumah sakit jiwa. Oke, aduh, lowbat HP. Nah, rumah sakit jiwa, saya hapus dan saya ubah beberapa redaksi kalimatnya. Oke. Nah, ini saya akan hapus dan saya ubah beberapa redaksi kalimatnya karena tidak mungkin kalau dia datang ke rumah sakit dia bilang bahwa dia tidak mau berbicara dan mengurung diri. Tidak akan mungkin. Tidak masuk akal. Tapi saya akan ganti kalimatnya dengan kalimat yang lain. Karena mengeluh, misalnya dia merasa tidak berguna, dia merasa gagal menjalani hidupnya, dia akan tulis seperti itu di sini. Kita akan ganti. Setelah itu, katanya yang ini saat dikaji oleh perawat bla 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 sampai akhir itu nggak akan berubah, maka bisa berubah jawabannya. Itu bisa menjadi situasional. Karena saat itu ada niatan dia untuk mengubah hidupnya, mengubah dirinya dengan punya inisiatif datang berkunjung ke sini, ke poliklinik. Itu namanya situasional. Terjadi bisa kapan waktu. Ada pernah soal saya yang masuk di UKOM itu
dulu adalah pasien ini adalah pasien stroke non hemoragik, dan saat itu dia baru menyadari bahwa dia mengalami hemiparesis. Nah, apa yang terjadi? Dia kaget, ya, dia merasa dia tidak berguna dengan keadaan seperti ini. Ini juga situasional berlangsung, ya. Nah, tapi kalau misalnya ada anak yang mungkin karena dia tidak berprestasi atau dia yang masuk baru-baru ini di UKOM 2019 Oktober, soalnya itu begini, bahwa anak ini berusia masuk anak sekolah, tapi karena di sekolah dia biasa mendapatkan juara, kemudian saat pengumuman ternyata dia tidak dapat juara, akhirnya apa? Diejek oleh teman-temannya. Saat itu dia mengurung diri dan sebagainya, menjelekkan, dia merasa bahwa dirinya tidak berharga. Nah, itu juga adalah harga diri rendah situasional. Tapi kalau terus-terus dibully, remaja ataupun anak tersebut dibully, bisa bergeser ke sini, harga diri rendah kronis. Nah, saya berharap konsep ini kalian pahami dengan baik, supaya kalau muncul nanti soal seperti yang sama, kalian sudah tahu titik dari maksud penulis soal itu apa dari setiap kasus ini, ya. Oke, bisa dilanjut ke soal selanjutnya, ya. Jadi jawabannya ini adalah harga diri rendah kronis. Kita berlanjut ke soal kedua. Tolong kalian jawab dengan sangat cepat dan tentunya cari data fokus dari kasus tersebut. Silakan kalian lihat, cari baik-baik data fokusnya. Oke. Silakan kalian lihat, cari data fokus dari kasus tersebut. Oke, coba Dila. Menurut Dila ini apa data fokusnya, Dila? Fokus ya semuanya. Ya, silakan Dila. Kalau itu mengajarkan untuk bersosialisasi secara bertahap, Naf. Oke, mengajarkan untuk bersosialisasi secara bukan data fokusnya, Dila. Data fokus. Ini pasien tidak mau berbicara, kadang-kadang masih mempertahankan kontak mata saat dipanggil namanya. namanya. Oke, very good ya. Jadi menurut Dila ini yang menjadi data fokus dari kasus ini. Oke. Nah, sekarang karena saya penulis soalnya, saya akan mengubah pertanyaan ini ya. Saya akan mengubahnya, dan tolong coba Pira, nanti Pira langsung jawab. Kalau menurut Pira, kalau saya ubah pertanyaannya menjadi apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus, kira-kira masalah keperawatannya apa, Pira? Isolasi sosial, Naf. Ya, very good ya. Jadi jawabannya adalah isolasi sosial. Kenapa saya bertanya demikian? Maksud saya adalah kadangkala dalam satu kasus ternyata penulis soal tidak bertanya apa intervensi atau apa rencana tindakan, ya. Tapi dia bertanya apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus. Hal-hal begitu itu suatu pola yang tentu harus kalian tahu. Dari satu tips yang paling penting juga dalam ujian kompetensi, ternyata sebagai peserta UKOM kita harus mampu menebak kira-kira apa masalah dalam kasus ini. Baik itu kasus KMB, kasus anak, kasus jiwa, hampir semuanya sama polanya. Kita harus tahu dulu kira-kira masalahnya ini apa, supaya kita tidak salah melangkah, ya, supaya kita tidak salah melangkah. Jadi yang ditanyakan di sini adalah apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa masalah keperawatan dalam kasus ini adalah isolasi sosial. Jadi karena kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah isolasi sosial atau masalahnya adalah isolasi sosial, maka kita akan mencari jawaban yang tentunya menangani isolasi sosialnya. Jangan memilih yang menangani harga diri rendahnya, menangani halusinasinya, menangani wahamnya. Bukan itu pasti akan salah. Karena kenapa? Polanya biasanya penulis soal begini. Dia mencantumkan di option A itu adalah penanganan pada pasien dengan HDR.
Option B misalnya penanganan pada pasien halusinasi. Option C dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Atau dua option yang biasa dilakukan oleh penulis soal kalau dia bertanya terkait dengan procedural knowledge. Ini pertanyaannya terkait dengan procedural knowledge. Kalau yang pertama tadi masalah keperawatannya itu berkaitan dengan masalah keperawatan, ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan kognitif. Jadi critical thinking kita menyebutkan, kita mengetahui apa itu namanya kognitif. Kalau ini aspek procedural knowledge. Artinya apa? Pemahaman tentang standar operasional prosedur atau tindakan kalian harus kuasai. Jadi, saya bilang tadi bahwa kadangkala cara penulis soal itu seperti ini. Saya langsung mengajarkan kalian juga membuat soal sebenarnya ini. Kadangkala di option A, dia memasukkan terkait dengan tindakan pada harga diri rendah. Kadangkala di option B, dia memasukkan tindakan pada halusinasi. Kadangkala pada option C, dia memasukkan tindakan pada perilaku kekerasan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada datanya di atas. Dan ada peserta yang menganggap bahwa kasus ini adalah perilaku kekerasan. Ada peserta yang menganggap bahwa kasus ini adalah harga diri rendah. Padahal sebenarnya tidak. Tetapi kasus ini adalah isolasi sosial. Maka dari itu, maka ternyata jawabannya adalah harusnya mengarah pada jawaban yang mengatasi isolasi sosialnya. Yang kedua, kadangkala penulis soal menyusunnya seperti ini. Kalau ada 5 dalam tindakan terkait dengan pemasangan infus, A, B, C, D, E, itu 5-5-nya adalah pemasangan infus. Tapi dia mau penulis soal Anda menjawab terkait dengan jawaban 3. Yang ketiganya, maka harusnya opsinya C. Maka dibubuhilah di opsi jawaban, misalnya membaca status atau instruksi, kemudian mencuci tangan, apa dan seterusnya, mencari vena yang lurus dan seterusnya. Itu namanya disusun secara berurut. Tetapi tipsnya kalau yang ini, kalian cari option jawaban yang belum pernah sama sekali disebutkan oleh penulis soal di kasus. Itu yang benar. Yang kedua, kadangkala tipikal pertanyaannya dia ubah, tapi dia ganti menjadi apakah tindakan keperawatan selanjutnya. Itu beda lagi ya. Adik-adikku semuanya, mahasiswaku sekalian, itu beda lagi kalau dia bertanya apakah tindakan keperawatan selanjutnya. Artinya dari 5 pemasangan infus tadi, 1, 2, 3, 4, 5, maka yang dia ingin kalian menjawab itu adalah nomor 3 atau nomor 2-nya atau nomor 4-nya. Dan kadangkala penulis soal telah membubuhkannya di akhir dari paragraf suatu kasus. Contoh, perawat telah mengajarkan pasien, perawat telah mencuci tangan, perawat telah menyambungkan selang kateter dengan urin bag misalnya. Berarti yang dia mau setelah disambungkan selang kateter dengan urin bag, apa yang harus kamu lakukan? Itu namanya procedural knowledge selanjutnya, ya. Hal-hal begitu yang harus kalian kuasai dengan baik supaya kalian hati-hati nanti di soal selanjutnya. Oke, jadi di kasus ini kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Anar. Oke, jadi jawabannya very good. Jawabannya ini adalah A, ya. Jadi mengajarkan untuk bersosialisasi secara bertahap. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu bahwa masalahnya ini adalah isolasi sosial, tindakan utamanya, tindakan yang paling tepatnya hanya satu. Karena orang isolasi sosial itu berarti dia mengurung diri, membatasi diri dari pergaulan, tidak mau bergaul, pokoknya dia mau terus sendiri. Kalau kalian lihat sekarang isolasi COVID, berarti betul-betul diisolasi, di karantina, diisolasi, pokoknya dia harus sendiri. Tapi karena ini ranahnya ke sosial, berarti isolasi sosial. Sosialnya yang dibatasi, dia tidak boleh berkumpul, dia tidak ini dan tidak ini. Tapi kalau dibawa ke sosial berarti betul-betul dia membatasi diri dari pergaulan. Ya, jadi karena dia membatasi diri dari pergaulan, dari komunikasi, dari interaksi, maka kita mau ajarkan dia supaya dia berbicara dengan orang lain, supaya dia berkenalan dengan orang lain, supaya dia berinteraksi. Itu tujuan utamanya. Jangan pilih opsi jawaban yang lain, pasti akan salah selain opsi jawaban itu, ya. Jadi di sini adalah mengajarkan untuk bersosialisasi secara bertahap. Itu yang tepat. Jadi opsi jawaban yang benar di sini adalah A, ya.
kita langsung ke soal yang ketiga. Siap-siap Marni jawab, dibaca soalnya ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Silakan Marni dibaca soalnya ya. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Cepatnya dibaca. Kenapa langsung ke apakah pertanyaannya? Di mana kasusnya dibaca tadi? Pertanyaan baru soalnya tuh, Bah. Oh iya. Seorang perempuan Silakan. diantar keluarga UGD rumah sakit jiwa karena sering berteriak dan berkata kata kotor serta mengamuk. Keluarga mengatakan pasien sebelumnya seperti tidak ada gairah hidupnya dan selalu mengatakan ingin mati saja. Hal ini terjadi setelah resmi bercerai 3 bulan yang lalu. Saat dikaji, pasien melototi perawat dengan pandangan yang tajam. Pasien belum pernah mandi dan mengganti bajunya seharian. Oke. Jawabannya Oke, stop ya. Saya tanya mana Winda? Ayo Winda. Menurut Winda apa data fokusnya ini Winda? Ayo. Kalian harus cepat berlatihnya ya. Ayo Winda. Data fokusnya saat dikaji pasien melototi perawat dengan pandangan yang tajam. Oke. Jadi menurut Iriani, kira-kira apa jawabannya Iriani? Halo Iriani. Ya. Iriani bisa mendengar? Ya? Mana Iriani nih? Iya, Nah. Ayo. Kira-kira apa jawabannya menurut kamu ini? Perilaku kekerasan, Nah. Perilaku kekerasan atau resiko perilaku kekerasan? Perilaku kekerasan. Tidak ada perilaku. Ada opsi perilaku kekerasan. Oke, saya tambahkan kalau begitu ya. Kalau kamu minta saya akan tambahkan. Risiko Ini sudah 3 bulan lalu. kekerasan. Ini saya sudah tambahkan ya, biar kalian senang. Oke, saya sudah tambahkan ini. Jadi kamu pilih resiko perilaku kekerasan. Karena dia sudah diriwayat perilaku kekerasan. Oh ya, oke. Jadi istilahnya kamu anggap bahwa pasien ini mengalami resiko perilaku kekerasan. Itu best answer-nya menurut kamu ya. Oke. Samsu, gimana Samsu? Kalau saya nurse, saya nurse. Kalau Iya. saya, Kamu kenapa perilaku kekerasan? Karena pada data Sama siapa kamu melakukan perilaku kekerasan? Yes. Sama siapa kamu melakukan perilaku kekerasan? Belum. Belum makanya udah bilang belum juga. Jangan lalu Ki, ada yang mau sama Samsu nah, jangan lalu. Risiko perilaku Ada rencananya. Karena ada rencananya, jangan. Kujebak itu pertanyaan Samsu. Aduh, kamu ini. Bahaya Samsu. Apa Samsu? Ayo. Kalau saya perilaku kekerasan karena kenapa? pada data ada jika seorang berteriak dan berkata kotor serta mengamuk, berkata kotor serta mengamuk. Ini merupakan data dari perilaku kekerasan. Ditambah lagi pasien saat dikaji pasien melotot perawat dengan pandangan yang tajam. Itu datanya saya. Oh, jadi kamu masih masukkan sebagai data ini ya, berkata kotor, mengamuk ini? Tidak. Itu sudah aktual, sudah terjadi. Oh, maksud saya ini kamu anggap sebagai data fokus ini atau data yang riwayat?
Data riwayat nih harus. Oh, data riwayat. Jadi kalau begitu kenapa kamu ambil kalau anggap riwayat? Ketahuan diantar keluar GDRS dia karena sering bercerita. Oh, data ini Data 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 pelengkap. sekarang ya. Karena sering berteriak. Iya, jadi ini data apa ini, Samsul? Data sekarang. Iya, Oke, jadi setelah itu kamu jawab apa jawabannya? perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan. Oke. Nah, kita jawab ya, perhatikan semuanya. Nah, di kasus ini kasus saya yang masuk di Oktober 2019 ya. Nah, seorang perempuan berusia 35 tahun diantar keluarganya ke UGD Rumah Sakit Jiwa. Kalian garis bawah ini. Ke UGD Rumah Sakit Jiwa. Karena sering berteriak dan berkata kotor serta mengamuk. Ini. Kita garis bawahi juga dan kita tebalkan mengamuk, ya. Keluarga mengatakan pasien sebelumnya tidak ada gairah hidupnya dan selalu ingin mati saja. Tidak ada gairah hidupnya dan selalu ingin mati saja. Kata-kata ini bisa menjurus ke resiko bunuh diri, kata-kata ini bisa menjurus ke perilaku kekerasan, resiko perilaku kekerasan dan semuanya, ya. Karena ada keinginan. Hal ini terjadi setelah resmi bercerai 3 bulan yang lalu. Oke, jadi ini terjadi setelah resmi bercerai 3 bulan yang lalu. Kata-kata resmi bercerai 3 bulan yang lalu itu akan menghadirkan suatu impact, misalnya harga diri rendahnya atau bahkan pengaruh ke emosionalnya, menyebabkan pasien itu bisa isolasi sosial, bisa ketidakberdayaan, keputusasaan, itu bisa arahnya ke sana. Makanya jangan heran kalau ada option jawaban misalnya harga diri rendah situasional, kronik, itu karena arahnya dari situ, ya. Rata-rata gangguan kejiwaan itu bisa berasal dari asmara, ya, hubungan asmara, hubungan percintaan. Jadi kalian harus hati-hati, ya. Hal ini terjadi setelah resmi bercerai 3 bulan yang lalu. Saat dikaji, pasien melototi perawat dengan pandangan yang tajam. Oke, ini saya tebalkan juga. Pasien belum pernah mandi dan mengganti bajunya seharian. Oke, pasien belum pernah mandi dan mengganti bajunya seharian. Kata mengganti bajunya seharian, mandi, ini cenderung diabaikan. Kenapa? Karena ini cenderung sebagai distraktor atau pengecoh soal. Ya, ingat itu baik-baik, distraktor atau pengecoh soal. Kalau saya katakan pasien belum pernah mandi selama 1 minggu, itu artinya bisa menjadi aktual, tetapi tentu saja tidak akan bersamaan dengan data yang mendukung juga yang lain yang aktual. Pasti harus ada yang satu menonjol saja dibandingkan data yang lainnya. Itulah cara membuat soal. Makanya di option jawaban ini, kenapa tidak ada risiko perilaku kekerasan? Bisa saja masuk risiko perilaku kekerasan, bisa dimasukkan sebagai option jawaban. Tapi saat ini tidak tepat kalau kita milih risiko perilaku kekerasan. Kenapa? Karena pasien ini masih dalam tahap observasi di ruang UGD. Jadi dia betul-betul baru masuk sekarang ke ruangannya di ruang UGD. Kemudian perawat ini datang mengkaji. Apakah saat itu masuk akal kalau dia tidak melakukan sebagai masalah perilaku kekerasan lagi? Tidak, masih masuk sebagai perilaku kekerasan. Karena alasan utamanya dia berada di rumah sakit saat itu adalah karena mengamuk. Gara-gara mengamuknya dia diantar ke rumah sakit. Itu pemahaman dasarnya, ya. Hingga akhirnya pasien ini dia dibawa ke rumah sakit. Dan saat berada di rumah sakit di ruangan UGD tadi dikajilah oleh perawat. Nah, tahap observasi ini berarti sebenarnya pasien itu masih mengalami perilaku kekerasan. Kalau seandainya saya ubah ini, saya sudah mengubahnya menjadi pasien telah dirawat sejak setahun yang lalu karena mengamuk. Artinya setahun yang lalu itu rentangnya cukup lama. Nggak mungkin setahun yang lalu itu dia mengamuk terus. Tidak masuk akal, ya. Bisa jadi, bisa dia tenang, bisa juga nanti dia beresiko, atau bahkan sudah berganti dengan masalah yang lain. Bisa dipahami ya? Bisa semuanya? Benar. Oke, alhamdulillah. Jadi itu yang penting. Jadi
Hal-hal seperti ini saya berharap kalian ingat dan kalian pahami. Jadi saat muncul di hukum nanti kalian sudah tahu yang mana best answer-nya. Kita lanjut ya. Jadi fokus dan Tadi jawaban Hah? Jawabannya tadi bukan resiko perilaku kekerasan, tapi jawabannya adalah perilaku kekerasan. perilaku kekerasan. Ya. Iya, Nas. Bisa dipahami ya? Iya, Nas. Silakan. Iya, Nas. Ada yang bertanya tadi. Nas. Nah. Tapi masuk IGD 1 minggu yang lalu itu sudah masuk RPK atau masih PK? Nas? Kenapa? Ini baru masuk di UGD, tidak ada kata 1 bulan yang lalu ya. Ini tidak ada kata 1 bulan yang Kalau- lalu. Contohnya, Nas, 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu dia masuk. Kalau 1 minggu yang lalu, namanya tahap UGD, itu kan observasi. Tapi intinya adalah kalau dia sudah di drop ke ruangan yang lain, ruang UGD itu kan ruang penjembatan itu sebelum masuk ke ruang, apakah dia dirawat jalan kah atau rawat inap. Disuruh 2 pilih itu. Kalau diobservasi tahapnya menjadi baik, pasien ini kelihatan bisa mudah nanti dia mekanisme ke rumahnya, berarti bisa rawat jalan. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan atau bahkan tambah banyak keluhannya atau bahkan dia menimbulkan suatu gejala yang lebih tidak baik atau lebih parah, tentu dia harus rawat jalan. Tapi kalau sudah ada kata-kata, kuncinya ada 2. Dirawat berarti artinya pasien itu bisa sudah kronis atau bisa masuk ke resiko perilaku kekerasan. Kalau seandainya dia sudah masuk sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, itu gejalanya mungkin tetap akan ada, gejala PK-nya akan tetap ada, tapi bisa diminimalisir karena tidak selamanya dia akan PK terus. Karena bisa jadi ada kolaborasi pemberian obat, ada kemudian terapi yang diberikan kepada pasien sehingga pasien tadi bisa tenang ya. Itu kuncinya ada di situ ya. Bisa dipahami? Bisa, Nas. Oke, Bisa, berikut ya. Kita lanjut ke soal yang keberapa ini? Ini baru pada soal ketiga ya. 3. Ya. Oke, jadi silakan Rizky, kamu baca soal ini deh. Rizky Nurdianti. Halo Rizky. Oke, saya ganti ke Wulan. Ayo Wulan. Wulandari, ayo ganti. Ayo. Dibaca soalnya baik-baik. Yang lain mood dulu ya. Semua mood yang lain selain Wulandari. Halo Wulandari. Ih. Jangan-jangan saya gangguan kejiwaan. Hah? Jaringan saya ya? Oh sorry, gangguan saya. Sepertinya jaringan saya yang kurang bagus ya. Nah, oke deh. Keluar langsung tadi ya. Kita lanjut. Nih, bisa kelihatan semua? Nah, sekarang sudah kelihatan kan? Soalnya loading. Belum. Iya, benar. Sudah kelihatan? Belum? Sudah. Oke, sekarang Wulan, ayo Wulan. Kita yang baca ya. Pertanyaannya, apakah perilaku yang ditunjukkan pasien sesuai dengan rentang respon marah? Seorang laki-laki berusia 26 tahun diantar oleh keluarganya ke poliklinik rumah sakit jiwa karena berusaha mengamuk dan melempar barang-barang di rumahnya. Pasien ini telah ditenangkan oleh ibunya, namun tetap menunjukkan kemarahan saat diajak berkomunikasi dan berkata, "Apa lihat-lihat? Kurang ajar semuanya, jangan bertanya terus." Pilihan jawabannya A. Asertif, B. Frustasi, C. Pasif, D. Amuk, E. Agresif. Oke, jadi kamu pilih data fokusnya apa? Menurut kamu data fokusnya apa?
Data fokusnya Apa Ulan? Ayo lebih cepat. itu Ner, pasien berkata apa lihat kurang ajar semuanya, jangan bertanya terus. Oke. Pilihan jawabannya agresif Ner. Oke, jadi jawabannya apa? Agresif ya. Agresif. Baik. Ada jawaban lain? Sama ya. Oke. Jadi di soal seperti ini insya Allah kalian bisa benar semua. Dan mudah-mudahan nanti saat muncul kalian sudah tetap tahu jawaban yang mana. Ya, bisa dibedakan kok. Itu soal yang paling gampang. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, silakan Irmiati dibaca kasusnya, Dek. Ayo. Seorang perawat jiwa komunitas sedang berkunjung ke rumah salah satu pasien jiwa kelolaan. Saat dikaji, pasien mengatakan masih mendengar suara yang menyuruhnya memukul orang lain. Berdasarkan keterangan keluarga, pasien menutup telinganya jika suara itu ada dan kadang berteriak dengan berkata suara itu palsu. Oke, good. Pertanyaan soalnya, apakah tindakan keperawatan Oke. selanjutnya? Baik. Ya, cukup ya. Sekarang saya minta ke Isnanuddin. Ayo Isnanuddin, kamu menurut kamu kalau saya bertanya apa masalah keperawatannya, kira-kira apa masalahnya? Jangan pura-pura tidak dengar ya Isnanuddin ya. Itu saya bilang memang pasti pura-pura lagi, dia bilang hilang jaringannya apa. Nah, oke, saya pindah. Saya ganti lagi ke Radian. Ayo Radian. Menurut kamu masalah keperawatannya apa ini? Halusinasi. Mending kalian pilih nih, kalau tipe laki-laki mending kalian pilih nih yang Radian. Jangan yang Isnanuddin tadi ya. Nah, ini baru laki-laki yang bertanggung jawab ya. Muncul muncul saat yang dibutuhkan. Pokoknya dia betul-betul bertanggung jawab ya. Jadi masalah keperawatannya ini adalah halusinasi ya. Dari mana datanya? Ini di sini. Bahwa pasien menutup telinganya jika suara itu ada dan kadang berteriak berkata suara itu palsu. Itu hanya ada di gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Jadi apa sih itu gangguan persepsi sensori? Suatu keadaan di mana ketika pasien itu ada stimulus dari luar, sensoriknya itu berespon, ya sensoriknya itu berespon. Tentu persepsinya yang akan salah. Misalnya dari sensorik mulai dari mata, telinga, hidung, dia merasakan ada sesuatu, padahal orang yang normal sebenarnya secara sensoriknya tidak ada masalah. Itu namanya gangguan persepsi sensorik. Jadi berarti gangguan dari persepsinya, ya, dia mempersepsikan tidak sesuai. Misalnya dia lihat ada bayangan, orang normal tidak ada. Dia mendengar ada suara-suara, orang normal tidak ada suara tersebut. Nah, kata-kata suara itu palsu itu memang hanya ada di gangguan persepsi sensori. Oke. Jadi kalau begitu, sekarang karena kalian sudah tahu bahwa masalah ini adalah gangguan persepsi sensori, kira-kira Safar, apa best answer dari kasus ini? Halo? Diskusikan penggunaan obat secara teratur. Oke. Diskusikan apa? Peragakan cara menghardik. Diskusikan penggunaan obat secara teratur. Diskusikan penggunaan obat secara teratur. Kenapa Safar kamu pilih diskusikan penggunaan obat secara teratur? Karena saya rasa
Kan sudah tuntas SP1-nya. Very good ya. Betul. Jadi, di kasus ini yang perlu kalian perhatikan, silakan diperhatikan semua. Pertanyaan soalnya, di sini pertanyaan soalnya adalah tindakan keperawatan selanjutnya. Saya katakan tadi bahwa kalau ditanyakan tindakan keperawatan selanjutnya, mau itu kasus KMB, kasus anak, kasus jiwa, atau kasus apapun itu, selain di manajemen, itu jarang ada. Kalau ditanyakan tindakan keperawatan selanjutnya, biasanya penulis soal mengharapkan kepada kita satu atau dua tindakan yang setelah dilakukan di awal. Contoh yang saya katakan tadi, kalau ada pemasangan kateter, SOP-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi dia minta apakah tindakan keperawatan selanjutnya. Berarti jangan pilih nomor 1, pilih nomor 2 atau nomor 3 atau apapun itu, intinya selain nomor 1. Kenapa? Karena penulis soal maunya kalian menyebutkan yang selanjutnya, atau dia punya kemauan kalian melanjutkan tindakan yang dia sebutkan. Contoh kayak gini, bahwa berdasarkan keterangan keluarga pasien menutup telinganya, jadi dia menutup telinganya jika suara itu ada. Dia paham ini, dia paham cara menghardik ini ya, dia paham cara menghardik, dan kadang berteriak seperti ini, suara itu palsu. Jadi dia tutup telinganya dan dia katakan suara itu palsu. Artinya apa? Di SP1-nya itu pasien ini berhasil untuk melakukan strategi pelaksanaan pertama. Jadi SP2 kita masuk di SP2 berarti obat ya. Makanya yang benar di sini adalah option jawaban D ya. Saya kira soal ini pernah diujikan di 2019 bulan Juli ya. Tapi saya lihat dimodifikasi kembali kasusnya di 2019 Oktober ya. Tapi yang dia tanyakan saat itu di Oktober, yang saya dengar itu bahwa dia tidak bertanya apa tindakan keperawatannya. Yang dia tanyakan adalah apa evaluasinya ya. Jadi apa evaluasi yang perlu dilihat. Misalnya apakah pasien dia mampu menghardik, apakah pasien dia menutup telinganya ketika ada suara itu, apakah dia katakan itu tidak ada atau seperti apa. Intinya kalau kita evaluasi berarti kita nilai dan kita lihat apa hasil penilaian kita ya. Jadi seperti itu. Silakan, saya akan lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Masih banyak soal, kayaknya harus kita percepat sedikit ritmenya ya. Sekarang saya menunjuk Haslina. Ayo Haslina, kalian silakan kamu baca soal ini. Yang lain nonaktifkan mic-nya semua ya, selain Haslina. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 3 tahun yang lalu. Hal ini karena pasien mengamuk dan melempar barang-barang di rumahnya. Menurut keluarga, pasien sebelumnya tidak ingin keluar rumah karena malu dan sedih setelah ditinggal calon suaminya menikah dengan perempuan lain. Saat dikaji, pasien mengatakan, saya adalah wanita yang paling cantik seharusnya. Banyak laki-laki yang mau menikahi saya. Pertanyaan soalnya, apakah hasil yang diharapkan setelah diberikan intervensi perawatan? Kira-kira menurut Maulidia ini apa best answer-nya? Jangan pura-pura tidak lihat Maulidia ya. Apa best answer-nya Maulidia? Iya, Nas. Apa best answer-nya? Berorientasi realitas secara benar. Hasilnya berorientasi realitas secara benar. Berorientasi realitas secara benar. Oke. Jadi kalau saya tanya mati loh dia. Jadi kalau saya tanyakan apa kira-kira masalah keperawatannya, kira-kira apa masalahnya keperawatannya Nora? Ya, Nars. Apa masalah keperawatannya? Bangun, Nora. Kaget. Waham, Nars. Waham Nars kan. Waham apa halusinasi? Waham, Nars. Oke. Di situ coba kamu bantu jelaskan apa itu waham.
Yang bagaimana itu? Nggak pernah lagi saya lihat Isnanuddin, nggak pernah muncul lagi. Semenjak tadi saya sebut. Apa itu waham? Benar. Waham itu bagaimana bahasanya? Suka berbicara yang tinggi, Nars. Hah? Berbicara. Bagaimana itu yang berbicara? Saya di puncak, saya bicara di puncak. Suka berbicara Itu juga sombong waham. maksudnya. Oh. Berbicara dengan sombong, Nars. Jadi suka bicara sombong. Selain itu apa lagi? Ya, keyakinan yang keliru atau keyakinan yang salah yang dipertahankan. Persoalannya dia sudah salah, tetap dia pertahankan. Akhirnya apa? Walaupun dia salah, dia akan ngotot. Saya yang benar, saya yang pintar di sini. Saya yang paling cantik. Saya ini yang paling ter. Itu adalah waham, ya. Jadi itu adalah waham. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bahwa masalah keperawatannya ini adalah waham, maka kira-kira menurut kalian apa tindakan yang tepat diberikan? Jadi yang benar adalah berorientasi realitas secara benar. Jadi orang waham itu tidak boleh kita lawan dan tidak boleh kita turuti. Ya, jadi istilahnya kita berada di tengah-tengahnya. Kalau kalian di klinik itu atau di rumah sakit, saya sangat yakin bahwa kalian melakukan yang pertama, menuruti. Ya. Jadi pasti itu menuruti, jarang melawannya. Kenapa? Karena kalian terhibur. Apalagi kalau dia sudah cerita sampai berbusa-busa itu 1000 kata, dia kalian baru 1 kata. Dia ceritakan perjuangannya, dia ceritakan terkait dengan apapun itu. Terus. Nah, sebenarnya kalian telah berdosa, ya. Harus kalian banyak-banyak beristighfar. Kalian melakukan malpraktek namanya. Jadi saat itu harusnya kita berada di tengah-tengah dengan catatan kita melakukan ya istighfar memang sebelum kalian sebelum kalian uqam. Jadi yang harus kalian lakukan harusnya adalah melakukan orientasi realita. Jadi kita tidak mendukungnya, juga kita tidak ini ada Pak Polisi kelihatan di belakang ya. Iya, Nars, ya ampun. Siapa tahu ada yang mau. Siapa tahu ada yang mau. Fokus ke saya ya, fokus ke saya. Saya naksir sama Sudah gue pergi ke sana. Kebetulan dia masuk job bulan ini. Kalau yang mau daftar ini saja nanti ya, di Japri saja. Nah, kita lanjut ya. Kenapa juga itu ada iklannya tadi ya. Kita lanjut. Nah, jadi kita berada pada orientasi realita. Kita tidak turuti, juga kita tidak lawan. Karena kalau kita lawan, ya, dia tidak akan mau lagi melakukan banyak hal kepada kita. Misalnya kita butuh datanya, dia tidak mau lagi. Jadi memang arahnya itu orientasi realita. Itu pilihan jawaban yang besar. Jangan pilih jawaban itu yang lain selain jawaban ini ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sampai soal nomor 5 saja ya. Apa ya? Yes. Oh iya. Enggak, siapa tahu kalian kalian sudah bosan. Nah, kita tutup saja. Nah, Rizky, ayo langsung Rizky Misrun, silakan. Menurut Rizky apa data fokusnya? Maaf, Ners. Mata saya lagi sakit. Ini saya cepat darahnya. Inilah tipikal. Baru kan saya mau jelaskan tipikal laki-laki kedua. Ini yang tipikal yang kedua selain Isnanuddin tadi ya. Jadi jangan pernah dipilih yang ini. Cari yang lain kalau bisa ya. Saya ganti. Bram, masih ada Bram ini atau tidak ada nih? Waham somatik ini. Halo Bram.
Itu ini yang biasa suka kasih HP di mana nih? Di jalan nih. Ternyata masih di jalan lahir. Saya ganti ke Syahri. Ayo Syahri. Menurut kamu apa data fokusnya ini? Fokusnya ini pasien mengeluh mulutnya terasa kering dan sulit buang air besar sejak 2 hari yang lalu. Oke. Jadi Rina, kira-kira apa best answer-nya ini? Apa best answer-nya ini, guys? Anjurkan banyak makan makanan yang berserat ya. Bagus sekali. Jadi data fokusnya di sini bahwa kadangkala pasien-pasien jiwa itu dia memang punya gangguan di pencernaan ya. Bisa karena memang jarang bergerak atau bahkan asupan serat makanan nutrisinya itu terganggu atau bahkan hal-hal yang lain yang memang memperburuk pencernaannya. Jadi itu sering terjadi. Makanya kasus ini terangkat di sini. Yang harus kalian perhatikan adalah durasinya, timingnya. Itu penting sekali. Jadi timing, siapa yang coret-coret? Timingnya di sini adalah saat dikaji, pasien mengeluh mulutnya terasa kering dan sulit buang air besar sejak 2 hari yang lalu. Jika seandainya di sini dikatakan bahwa kalau sudah terjadi lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, maka keadaan itu dinamakan dengan konstipasi. Harus segera diberikan obat atau bahkan terapi untuk melancarkan pencernaannya. Makanya best answer-nya di sini masih kita pilih A ya, tetapi kalau sudah memang lebih dari 4 atau 5 hari atau bahkan sebenarnya sudah 3 hari, itu sudah bisa dianjurkan untuk berikan obat laxatif. Ini salah satu hal yang bisa dikonsumsi oleh pasien ketika dia mengalami hambatan dalam buang air besar. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya ya. Nah, ini kayaknya lebih cocok ini yang baca ini apa? Dila, ayo Dila. Perempuan berusia 26 tahun diantar oleh keluarganya di ruang IGD RSU karena tidak sadarkan diri akibat meminum 1 botol baygon di rumahnya. Keluarga mengatakan bahwa sebelumnya anaknya pernah mengatakan lebih baik mati daripada harus gagal nikah seperti ini. Ya ampun. Pasien diketahui ditinggal menikah oleh calon suaminya. Pertanyaannya yaitu apakah perilaku yang ditunjukkan oleh pasien pada kasus tersebut? A. Percobaan bunuh diri, B. Ancaman bunuh diri, C. Ide bunuh diri, D. Isyarat bunuh diri, E. Permulaan bunuh diri. Jadi apa jawabannya Radian? Radian? Bunuh diri, Ners. Hah? Siapa yang bunuh diri? Radian banyak sekali fans kamu itu, banyak sekali loh. Banyak yang kagum sama Radian. Ustaz. Apa Radian? Apa? Perpisahan bunuh diri. Isyarat bunuh diri. Memang kamu ini batu ya, tidak peka pada perempuan. Jadi kamu isyarat bunuh diri. Susah kamu dikasih kode, harus kode keras ini baru kamu tahu bahwa dia suka juga sama kamu. Jadi jawabannya adalah percobaan bunuh diri. Karena dia sudah minum 1 botol baygon. Ya, ada yang mau praktekkan minum 1 baygon? Ya, Dila itu bahaya, kalau dia galau itu bahaya. Harus segera ditemani, jangan dibiarkan dia sendiri. Karena bahaya ya, bisa bergeser dari resiko itu ke gangguan. Bahaya.
Nah, jadi di kasus ini kasus soal saya yang muncul di tahun 2019 kemarin. Jadi diulang-ulang terus. Memang setiap UKOM itu kalau saya minta data dari peserta, ini selalu ada loh data ini, soal ini. Jadi kemungkinan untuk munculnya ini bisa jadi ada ya, dan sangat besar kemungkinannya itu akan ada lagi. Jadi dia hanya mutar-mutar terkait dengan data fokusnya yang ada, tetapi dari option jawabannya tidak berurai ya, hanya tetap ini bahwa ada isyarat bunuh diri, ancaman bunuh diri, dan kemudian percobaan bunuh diri. Itu harus mampu kalian bedakan dengan baik ya. Jadi itu pesan saya. Insya Allah kalian akan temukan juga soal seperti ini. Oke, kita langsung saja. Ini soal revisi, saya lanjut saja ya di soal yang lain. Oke, di soal yang ini, silakan Rosana masih aktif. Nah, langsung dibaca kasusnya. Laki-laki berusia 38 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak Januari 2016. Hal ini karena pasien mengamuk dan memukul orang-orang di sekitarnya. Saat dikaji, pasien tidak mau berbicara dan tidak mempertahankan kontak mata saat interaksi, terus menatap ke bawah ke ruangan. Pasien tampak lusuh dan tidak mandi seharian. Oke, jadi menurut kamu best answer-nya apa ini? Ya? Best answer-nya. Ya? Pasien tidak mau bicara dan Harga diri rendah. mempertahankan kontak sosial. Hah? Isolasi sosial, Mas. Oke, jadi jawabannya adalah isolasi sosial. Kalau pernah kalian masih ingat waktu kalian mengkaji pasien ISOS, memang itu kalau kalian lihat tatapannya, biasanya selain afek datar, biasanya dia memang posisi matanya itu ke bawah saja ya. Itu artinya orang yang tidak punya kepercayaan diri untuk menatap orang lain ya. Tapi kalau ada yang menatap terus, bisa jadi dia jatuh cinta ya. Itu bedanya. Jadi jawabannya di sini adalah isolasi sosial. Itu sudah tepat ya. Isolasi sosial. Oh ya, sampai nomor 10 ya. Oke. Silakan dijawab soal ini. Novita, ayo. Seorang laki-laki berusia 41 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena mengamuk dan memukul kedua orang tuanya 2 tahun yang lalu. Menurut keluarga, pasien tidak mandi seharian dan tampak lusuh. Saat dikaji, pasien tidak merespon dan tidak mau berbicara. Pasien sulit Titik ya. mempertahankan kontak Oke, Novita mata. titik ya. Seandainya di sini titik di kursor yang saya goyangkan ini, menurut kalian kalau saya bertanya apa masalah keperawatannya, kira-kira apa masalahnya? PK, Nars. Ya? Nars. PK. Pada saat dikaji harus tidak merespon dan tidak mau bicara. Ya, bisa ini data yang paling menonjol ya, bisa ke sininya data yang paling menonjol. Ya, bisa tidak merespon dan tidak mau berbicara. Itu rata-rata adalah pasien ISOS biasanya ya. Tapi karena ini belum lengkap, maka kita lanjutkan ya. Silakan Vita sambung. Novi, ayo. Pasien sulit mempertahankan kontak mata saat interaksi. Namun, karena kalinya berinteraksi dengan perawat, pasien mulai berbicara walaupun masih belum mempertahankan kontak mata. Oke, jadi apa terapi aktivitas kelompok yang sesuai? PAK sosialisasi. Oke, jadi yang benar di sini adalah terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Karena memang pasiennya di sini lebih banyak masalahnya adalah ke isolasi sosial ya. Oke, saya kira itu. Oh, masih ada satu soal terakhir. Aduh. Ya, sudah habis ya 12 soal. Sorry, ada yang terakhir. Nah, kalau ini kira-kira menurut kalian apa jawabannya?
Ayo, Fitriani, ayo. Fitriani bisa mendengar suara saya? Benar. Ya, silakan langsung deh. Jawabannya benar. Ya? Baca dulu dong. Soalnya dulu. Soal dulu ya ampun. Tidak sabarannya. Ngantuk nih kayaknya. Ayo, silakan ya. Kasus seorang laki-laki berusia 34 tahun Ya? Kenapa benar? Ya, lanjut. Seorang laki-laki berusia 34 tahun diantar keluarganya ke UGD rumah sakit jiwa karena mengamuk dan memukul saudaranya di rumah. Keluarga mengatakan pasien sebelumnya seperti tidak ada gairah hidupnya dan selalu mengatakan mati saja. Hal ini terjadi setelah resmi bercerai 5 tahun lalu dengan 3 bulan. Lagi pasien mengikuti perawat pandangan saja. Pertama mandi 5 bulan kamu baca 5 tahun deh, betul-betul. Rada-rada kejiwam ini semua. Oke. Nah, terus jadi apa tujuan yang diharapkan? Ya? Oke, kalau saya ganti apa masalah keperawatannya? Kira-kira apa masalah keperawatannya? Perilaku kekerasan. Jadi yang paling tepat di sini kalau ditanyakan apa tujuan yang diharapkan dari intervensi nanti yang akan diberikan, maka yang paling tepat itu adalah pasien itu mampu mengontrol dan mencegah perilaku kekerasan. Oke, jadi ini yang paling tepat atau best answernya. Jadi saya kira ini untuk pertemuan kita hari ini, dan saya ingin berpesan kepada kalian semua untuk bisa saya anggap bisa menyelesaikan soal dengan baik nanti. Caranya sangat mudah. Simak penjelasan saya ini sekarang. Jadi saya stop slide dulu. Nah, yang paling pertama yang perlu kalian lakukan adalah saat kalian ujian nanti, mau itu soal KMB, mau soal jiwa, soal anak, soal maternitas, pertama dulu yang harus kalian tenangkan itu adalah tenangkan diri kalian, ya. Itu paling utama. Jadi saat kalian temui nanti di layar, karena sistemnya di layar CBT itu sistem random, tidak mungkin soalnya Rina sama dengan soalnya Marni. Tak mungkin soalnya Marni sama dengan soalnya Isnanuddin, karena dia random itu sampai kurang lebih 10. Dia lompat begini, lompat begini, lompat begini. Jangan heran yang si A dengan samping si B itu beda soalnya. Apalagi yang di sebelahnya itu akan beda karena dia random. Tetapi dalam satu sesi itu bisa jadi sama semua soalnya. Ya, mungkin si Rina dia menghadapi soal langsung ke nomor 7-nya. Si Wulan dia menghadapi soal langsung ke soal 30-nya. Tapi dia random seperti itu. Jadi tidak pernah ada harapan untuk kalian untuk harus menyontek ke temannya. Nggak usah ya, karena juga diawasi dengan baik. Yang kedua yang perlu kalian siapkan adalah persiapkan mental kalian saat di dalam ruang karantina atau bahkan di ruang ujian. Duduk dulu perlahan-lahan. Yang perlu kalian selesaikan itu adalah identitas kalian. Isi baik-baik. Kemudian setelah kalian isi, berikutnya adalah jawab. Ya, jawab apa dari soal yang kalian temui pertama. Tipsnya atau solusinya, yang pertama kalian baca dulu pertanyaannya perlahan-lahan. Kemudian kalian baca kasusnya. Di kasus itu saat ini saya sampaikan bahwa tidak semua kata-kata yang ada dalam kasus itu penting semuanya. Tidak semuanya. Seperti yang saya bolkan tadi, yang saya tebalkan, ternyata hanya itulah yang penting dalam satu kasus. Ya, hanya itulah yang penting. Hanya kata-kata saya tidak berguna, saya tidak berharga, ternyata inilah yang pentingnya. Jadi apa kesimpulannya? Gak perlu terlalu fokus di awal-awal sekali kasus tadi, karena biasanya itu hanya memuat identitasnya saja. Ya,
identitasnya. Yang biasa yang penting-penting itu ada di akhir dari kalimat pertama, karena di akhir kalimat pertama biasanya adalah keluhan utama pasien. Contoh, seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang rawat inap atau rawat interna karena sesak napas. Titik. Sesak napasnya inilah yang menjadi keluhan utama pasien itu sampai dia dirawat di rumah sakit. Ya, itu penting. Itu akan menjadi data utama, data awal kita. Setelah itu, penulis soal akan memunculkan data-data yang mendukung keluhan. Adalah dia tidak bisa, dia sesak napas, adalah dia frekuensi nafasnya meningkat, adalah dia pola nafasnya, ada penggunaan alat bantu pernafasan, adalah dia, dan seterusnya. Jadi, semua adalah mendukung keluhan yang ada. Jadi, saat nanti ujian, tolong baik-baik, kalian semua saat duduk, nggak usah terburu-buru, lihat dulu soal yang mudah kalian kerjakan. Jangan mengerjakan soal yang sulit untuk kalian kerjakan. Jangan, ya. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama adalah akan mengganggu ritme kalian dalam mengerjakan soal. Kalau dari awal itu Isnanuddin sudah blank, kemudian dia lihat soalnya ternyata soal perhitungan cairan pada luka bakar 8 jam pertama. Kira-kira itu yang muncul di layar komputernya. Dia langsung bilang, "Oh mama, langsung di sini." Nah, hal itu akan mengganggu ritmenya, akan mengganggu mood kita mengerjakan soal. Nggak bagus kalau kita sudah moodnya tidak baik. Kita harus senang ini mengerjakan soal, kita harus enjoy, kita harus senang. Jadi kalau begitu, supaya tidak mengganggu konsentrasiku, ada baiknya Isnanuddin langsung dia bilang bahwa, saya langkai saja soal ini. Nanti kita ketemu di perempatan, ya, atau nanti kita ketemu di akhir. Artinya kita akan kerjakan di akhir dari sesi kita. Setiap soal yang kalian rasa itu sulit, karena ukurannya, sekali lagi, ukurannya itu harusnya kalian sudah mampu menangkap atau memahami kasus itu dalam satu soal, harusnya di bawah dari 30 detik, ya. Bahkan ukurannya ada yang saya sering sampaikan ke peserta saya itu bahwa minimal 25 detik itu sudah harus ada gambaran kalian, bayangan kalian. Makanya tidak boleh lelet juga kalian membaca. Harus cepat, ya, latihan membaca cepat. Itu penting sekali. Tapi tidak asal membaca, saya seorang laki-laki berusia 4, tapi tidak dimaknai. Itu juga sama, enggak ada manfaatnya. Tapi kita membaca cepat, tapi kita menangkap poin penting atau warna hitamnya dari kasus ini apa. Itu namanya membaca cepat. Scanning namanya, scanning dan skimming. Kemudian saat nanti memilih option jawaban, saya berharap penuh dengan keyakinan kalian ucapkan doa. Terserah mau doakan itu sesuai dengan apa yang kalian bilang, bismillah kah atau apa. Saya sarankan sih bismillah, karena sudah banyak dipraktekkan dan rata-rata lulus, ya. Jadi tidak mesti kalian ucapkan dengan besar bismillahirrahmanirrahim. Ya kaget itu pengawasmu. Apa yang terjadi dengan Rina? Jadi pelan-pelan saja dalam hati, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini benar sambil kita berdoa. Karena semua itu berasal dari doa kita. Kalau kita sudah ragu-ragu, maka bisa jadi salah. Jadi kalau kita bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita sudah eliminir beberapa option jawaban yang betul-betul kita anggap ini sudah best answer. Ada 2 jawaban saya dilema, ya. Saya dilema pada 2 jawaban, antara A dengan C. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah memilih satu jawaban yang punya urgensitas yang tinggi. Kalau ini saya pilih, maka pasien ini akan terbantu. Kalau ini saya pilih dan kemudian tidak terbantu pasien atau pasien itu tambah mati, berarti salah itu jawabannya. Ya, secara logika seperti itu. Harus diterima secara logika. Kalau saya memilih jawaban bersihan jalan nafas, atau misalnya pola nafas, atau gangguan integritas kulit, atau hipertermia misalnya, berarti kalau saya memilih hipovolemia misalnya, berarti akan tertolong ini pasien. Karena saya berpikir bahwa kalau kita memilih suatu jawaban, harusnya jawaban tadi dapat dipertanggungjawabkan dan artinya mampu menolong pasien itu, mampu mengurangi keluhan dan kita dibutuhkan. Itu namanya baru menangani pasien. Kalau toh memang saya pilih dan kemudian tidak ada perubahan di pasien, berarti salah itu jawabannya. Rata-rata kita menebak dulu apa masalah keperawatan dalam kasus itu. Tidak terkecuali kasus jiwa, ya. Selanjutnya setelah itu, kalau kita juga masih dilema, maka
Tidak ada jalan lain ya, tidak ada jalan lain selain kita langsung menebak saja. Bukan menebak, tapi kita hitung dulu. Kira-kira kalau kita nimbang-nimbang, di masalah hipovolemia ada 3 datanya. Di masalah hipertermia ada 5 datanya. Tapi 3 ini kalau saya abaikan, mati ini pasien. 5 ini kalau saya abaikan, belum tentu mati pasien. Berarti saya pilih 3. Walaupun secara jumlah tetap menang yang 5. Itu karena masih masuk urgensitas. Tapi kalau saya timbang-timbang dan saya hitung lebih banyak yang 5 daripada yang hanya ada 2 datanya, maka yang 5 itu menang. Itu namanya menghitung jumlah data terbanyak, ya. Tapi rata-rata selalu urgensitasnya yang diutamakan. Yang paling gawat dan darurat atau bahkan yang kalau saya tinggalkan ini, pasien ini akan mati. Dan terakhir yang ketiga, kalau memang sudah tidak ada jalan dan kalian sudah mengerjakan soal itu sudah 1 menit, dan kalian belum berpindah dan belum move on, kalian harus menjawab 1. Jangan membuang-buang waktu kalian di situ. Kenapa? Karena kalian sudah mencurahkan pikiran kalian di 1 soal tadi. Apa yang harus kalian lakukan? Pilih 1, eksekusi 1 jawaban. Saya akan memilih C. Dan jangan dilihat-lihat lagi soal tadi. Langkahi ke soal yang lain. Ingat itu baik-baik, ya. Kecuali kalau kalian dapat ilham, tiba-tiba saya ingat. Nah, bisa dibalik, ya. Tapi kalau kalian sudah tidak ada lagi, langsung saja langkahi ke soal yang lain. Oke, selanjutnya ingat baik-baik yang harus kalian perhatikan terkait dengan golden time. Waktu emas kalian itu ada di bawah 120 menit. Ingat itu baik-baik. 120 menit awal itu paling krusial dan paling menentukan seorang itu lulus apa tidak. Kenapa? Karena fokus dia yang paling baik itu ada di bawah 120 menit. Rata-rata, dan itu kami sudah teliti, ya. Apa yang harus kalian lakukan? Mencari 88 jawaban benar. Ingat itu. Dari 120 soal yang ada, yang kalian kerjakan masih fresh, masih segar, atau masih bagus ingatan kalian di situ. Cari 88 jawaban benar. Ya, jadi waktu 180 menit itu sangat lama. Ingat itu ya. Tapi ada waktu-waktu krusialnya, yaitu di bawah 120 menit. Kemudian, kalau kalian sudah selesai dan masih ada waktu kalian bisa mengerjakannya lagi. Bukan berarti bahwa 120 menit itu sudah mentok sampai di situ. Ada yang konsentrasinya itu sampai 160 menit, ada. Bimbingan saya yang kemarin itu, dia fokusnya itu sampai di 165 menit. Dan jumlah benarnya itu adalah 145 jawaban benar. Ya. Dan saya berharap, saya tidak minta kalian benarnya itu 150 jawaban. No. Saya hanya minta benar saja 90, saya sudah sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kalau kalian bisa benar sampai segitu. Karena kenapa? Tidak ada satu aturan yang menentukan bahwa saya harus benar di maternitas, saya harus benar di jiwa, saya harus benar di gerontik. Gak ada. Asal benar jawabanmu terkait dengan taksiran partus, terkait dengan halusinasi yang kalian kerjakan tadi, maka itu sudah terhitung 1 jawaban atau one best answer. Save 1 soal benar. Dan waktu kalian 4 hari ini, review lagi, perkuat lagi di 5 departemen yang paling banyak menyumbangkan soal. KMB, jiwa, anak, maternity. Jadi itu kalian review ulang, ya. Tolong direview ulang supaya kalau nanti saat ujian masuk, kalian sudah bisa mengeksekusi jawaban best answer-nya dengan baik. Kemudian terakhir, saat kalian masih juga lelah, masih juga matanya buram-buram dan tidak ada usahanya dan merasa sangat putus asa, ingatlah perjuangan orang tua kalian masing-masing. Kita punya riwayat, kita punya perjuangan yang berbeda-beda dari setiap orang. Bisa jadi ada yang lebih pahit, lebih suka, atau bahkan lebih duka. Itu semua punya perjuangan masing-masing. Saat kalian temui suatu soal yang sulit dan kalian merasa sudah sangat lelah, ingat perjuangan mereka. Mereka sangat berharap dan sangat mengharapkan suatu kabar saat pengumuman itu kalian tertulis namanya kompeten. Itu yang mereka harapkan dalam setiap doanya. Jadi sama juga dengan doa saya dan semua dosen-dosen yang ada, berharap kalian semuanya bisa lulus 100%, ya. Amin, amin ya robbal alamin.
Dan terakhir, kalau kalian sudah mengerjakan soal dan ada mungkin yang menyimpan waktu 10 menit, 20 menit, tolong sisihkan waktu itu untuk mereview kembali soal yang kalian anggap ragu-ragu, ya. Jadi di akhirnya nanti kalian bisa melihat lagi kira-kira yang mana yang perlu saya koreksi. Jadi tetap tenangkan dirinya dan jangan lupa untuk berdoa. Berdoa juga di akhir, dan berdoa selalu itu sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa segala keputusan, segala ketentuan itu bukan dari saya sendiri yang menjadi penentu, tapi penentu utama ada pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, oke, selanjutnya itu saja, dan terakhir saran sebagai tips saya, minta doa kepada orang tuanya. Itu penting sekali dan paling mujarab. Minta doa saja bahwa ibu, ayah, ibu tolong doakan saya lagi belajar sekarang, mudah-mudahan saya lancar ujiannya nanti dan saya bisa lulus saat ujian. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan sekarang. Dan dengan ketulusan saya berdoa semuanya, mudah-mudahan saat pengumuman nanti tertulis nama kalian kompeten. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti ini saya sampaikan bahwa kalian itu seperti mendaki suatu puncak, ya. Di puncak itu sudah ada tertulis 2 nama. Satu tidak kompeten dan satu kompeten. Jadi saya ulangi, kalian ini sekarang 4 hari ini seperti mendaki suatu puncak. Ada 2 label, kompeten dan tidak kompeten. Kalian melihatnya dari bawah, terang sekali itu label kompetennya. Artinya itu ada tanda-tanda kalian akan kompeten. Apa yang harus kalian lakukan? Kejar, raih, bila perlu panjat itu tinggi-tinggi, dan bila perlu kalian lari supaya kalian dapat itu label kompetennya. Karena kenapa? Tidak semua orang mendapatkan nama atau label kompeten tadi. Bisa jadi ada yang memang sudah disiapkan itu tidak kompeten. Tapi saya mau berusaha sungguh-sungguh, ini adalah perhitungan hidup dan mati saya. Jadi 4-5 hari ke depan ini adalah pertarungan hidup dan mati saya. Saya akan kerahkan segala tenaga, pikiran, potensi yang diberikan oleh Tuhan untuk saya bisa kompeten. Salam kompeten, one shoot, one goal. Semua mudah-mudahan lulus 100%. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ada pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan ya, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya ya. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, dadah semuanya ya. Salam sama orang tuanya semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.